Hakim-Hakim pasal yang pertama ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Satu permulaan yang agak aneh gitu ya untuk ini ya, untuk permulaan satu kitab gitu. Tiba-tiba ada kalimat seperti ini. Lebih aneh lagi kalau sudah baca bagian terakhirnya daripada Yosua. Itu somehow urusan conquest of the land itu sebetulnya lumayan settle gitu. Tapi ternyata di dalam hakim-hakim masih belum selesai ya, di dalam bagian ini gitu. Jadi ada dua tradisi yang somehow ada tension gitu ya. Satu sisi mengatakan bahwa penaklukan daripada Kanaan itu easily accomplished, itu karena Tuhan yang memberikan gitu ya, bukan karena usaha manusia, therefore easily accomplished. Tapi ada tradisi yang lain itu mengatakan seperti kayak ini, kayak somehow delay nggak selesai-selesai gitu ya. Dan yang menarik di dalam redaksi terakhir daripada keseluruhan ini ya, kanonisasi perjanjian lama, redaktornya itu mempertahankan tension ini, kita percaya of course di dalam pimpinan Roh Kudus ya. Berarti dua bagian ini memang penting gitu, dan kita juga nggak bother untuk mengharmoniskan. Kita bisa menjelaskan sih, kalau sudah tetap ada pertanyaan kita bisa jelaskan gitu. Ini kan dari perspektif seperti kayak misalnya kalau saudara baca Kejadian 1, terus saudara baca Kejadian 2, itu kan memang ada perbedaan di situ ya. Seperti kayak sudah selesai, kok ngulang lagi Kejadian 2 dan sebagainya. Jadi itu ada penggambaran yang lain dan sebagainya. Nah itu mirip seperti di sini ya. Kenapa ini penting saya? Sekali lagi ya, dua pasal ini dikehendaki oleh redaktor terakhir di dalam hal ini ya. Dia yang dipimpin Roh Kudus ya, untuk mempertahankan pasal pertama bahwa Kanaan itu diberikan memang karena janji Tuhan gitu ya, bukan karena kekuatan dan keperkasaan Israel, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, and therefore kind of easily accomplished gitu. Tapi di sisi yang lain, kalau saudara melihat di situ ada atau ada pasal yang lain yang lebih melihat kepada bagiannya manusia gitu, dan itu somehow sangat kondisional gitu, yaitu sangat tergantung apakah mereka ini mau taat kepada Tuhan atau nggak taat kepada Tuhan gitu. Waktu mereka taat kepada Tuhan, ya bisa lancar. Waktu nggak taat kepada Tuhan, ya ada disaster gitu. Di dalam kaitannya seperti ini, saya pikir, maksudnya ini sudah satu poin yang pertama yang kita bisa pakai di dalam kehidupan kita ya. Kita perlu dua perspektif ini untuk melihat kehidupan kita gitu. Maksudnya satu sisi pekerjaan Tuhan itu akan easily accomplished dari sisi Tuhan gitu ya. Tapi bukan berarti terus kemudian kita nggak ada bagian sama sekali. Bukan berarti kita nggak bisa mengacaukan. Bukan berarti kita terus nggak mungkin nggak taat gitu misalnya. Kemungkinan itu nggak taat itu dibikin zero gitu misalnya Tuhan. Mau pasti tidak begitu sih. Karena itu kita membaca di dalam cerita hakim-hakim ini banyak persoalan. Waktu kita membaca di dalam bagian ini ada bagian yang belum selesai dan kayaknya seperti kayak somehow tanda kutip forever delayed gitu ya. Seperti kayak ditunda, kayak nggak selesai. Dan persoalannya ada pada siapa? Bukan ada pada Tuhan, tapi ada pada manusia. Ya judulnya ini ya, judul daripada PA hari ini kan itu diambil dari satu ayat yang terkenal, itu mereka melakukan apa yang di dalam pandangan mereka itu benar gitu. Ayat yang terkenal itu ya. Kita bisa menafsir ayat ini di dalam konteks ini cuy, teologi deuteronomistik ya, teologi kitab ulangan gitu. Ayat yang terkenal itu dari kitab ulangan itu kan, jangan ada padamu Allah yang lain selain aku, maksudnya di hadapanku ya. Yahweh berkata, jangan ada padamu Allah yang lain selain aku. Itu Deuteronomi 5 ayat 7 ya. Jadi deuteronomistik di dalam hal ini ya, yaitu adalah satu aliran teologi yang sangat menekankan absoluteness daripada Yahweh, dan bahwa dia itu nggak mau ditandingi dengan semua dewa-dewa yang lain yang apapun gitu. Lalu teologi ini itu meresapi kitab-kitab ini ya, kitab-kitab bukan cuma di Deuteronomi, tapi sampai kepada ya Yosua, hakim-hakim. Bahkan kalau saudara membaca
ending daripada apa ini saya kitab Yosua, saudara juga melihat di situ sangat kental diwarnai dengan Deuteronomic ini ya, history. Yosua pasalnya 24 kalau saudara membaca ayat yang ke-23 ya. Jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Itu seperti sudah mengantisipasi cerita di dalam kitab Hakim-Hakim ya. Lalu di dalam sebelumnya itu Yosua berkata kepada bangsa itu tentang ibadah yang benar kepada Tuhan. Ayat yang ke-19 ya. Beribadah kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang kudus, Dia adalah Allah yang cemburu. Ya, ini kan Deuteronomic basically secara ini ya, secara penekanan teologi. Nah, ada ini juga ada maksudnya ini ya, banyak scholars mengembangkan ini mereka pakai istilah itu Deuteronomic history atau kalau bahasa Jermannya DTRG ya, Deuteronomische Geschichte. Jadi mereka itu mencoba untuk melihat perjanjian lama itu di dalam perspektif penulisan yang akhirnya bisa menjelaskan kenapa akhirnya orang Israel itu terus kemudian dibuang oleh Tuhan gitu. Jawabannya yaitu karena mereka nggak taat kepada Yahweh, mereka nggak betul-betul taat kepada Tuhan, sehingga akhirnya bangsa ini kolaps gitu. Nah ini satu teologi yang menjelaskan ya kenapa Israel itu akhirnya berakhir kepada exile ya. Dan ini memang belum bicara exile ya, tapi ini sudah mengantisipasi kalau sudah melihat di dalam cerita Hakim-Hakim, saudara melihat di situ intinya adalah bahwa bangsa ini nggak betul-betul, padahal waktu sudah membaca dalam akhir kitab Yosua mereka berjanji gitu, tapi kenyataannya enggak gitu, kenyataannya mereka nggak memenuhi janji itu, banyak berhala di dalam kehidupan mereka, lalu kemudian itulah akibatnya kehidupan mereka itu terus kemudian jadi nggak disertai oleh Tuhan ya. Nah ini gambaran yang bisa menjelaskan tentang kitab Hakim-Hakim. Kita tentu saja nggak mengatakan gitu. Kalau orang beribadah dengan benar, terus kemudian hidup itu selalu lancar, nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi kesulitan. Pasti itu bukan di dalam pengertian itu ya. Tapi betul di dalam pengertian bahwa hidup yang banyak dikuasai oleh berhala itu sebetulnya menghancurkan diri sendiri. Gitu. Kalau kita ini nggak betul-betul beribadah kepada Tuhan, kita tertarik dengan dewa-dewa yang lain di dalam kehidupan kita. Kita bikin masalah di dalam kehidupan kita sendiri. Gitu. Kita bikin persoalan yang nggak habis-habis di dalam kehidupan kita. Ya, ada orang mungkin kehidupannya nggak takut akan Tuhan, tapi mungkin kita pikir seperti kayak kehidupannya kayak lancar-lancar saja gitu ya. Seperti kayak mana Tuhan juga kayaknya nggak menyatakan keadilan. Itu mungkin kita sedang iri dengan orang lain atau apa gitu ya. Kita juga perlu dibentuk di dalam hal ini. Tapi kita nggak betul-betul tahu kehidupannya orang lain ya. Endingnya itu bagaimana, pergumulannya apa, kesulitannya apa. Yang selalu kelihatan di dalam mata kita kan enaknya, suksesnya, dan apa itu senengnya dan sebagainya yang cuma bikin kita iri. Apalagi kalau kita lihatnya cuma dari sosmed gitu, ya pasti yang kelihatan semuanya yang baik-baik gitu. Kita sendiri juga harus kelihatan kayak seperti itu. Tapi sekali lagi saya, waktu sudah membaca di dalam bagian ini ya, bangsa Israel itu berada di dalam ini persoalan karena mereka nggak bisa taat kepada Tuhan, nggak bisa taat kepada Yahweh, seperti mereka sendiri janji sebelumnya ya, di dalam kitab Yosua yang terakhir itu. Ini adalah satu pergumulan yang diceritakan di dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana bangsa ini berhadapan dengan the so-called the other gitu ya, the other. Nah, the other-nya itu ya kita bisa tafsir either literally, betul-betul di dalam pengertian etnik, maksudnya etnik bangsa-bangsa yang lain, atau lebih ditafsir di dalam pengertian bukan etnik, tapi terutama ideologinya gitu. Jadi urusannya itu bukan dengan etnik, tapi terutama karena bangsa-bangsa lain itu mempunyai ideologi yang lain. Ya, ini ada tension ya antara Israel ya yang harus somehow share tempat gitu ya dengan the other, dengan yang lain. Lalu terus kemudian penyelesaiannya gimana? Kalau mengikuti Yosua, kalau mengikuti teologi Deuteronomi,
Ya simple, yaitu mereka beribadah kepada Yahweh dengan benar, lalu Tuhan akan bereskan semuanya gitu. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu gitu. Kenyataannya Israel itu lagi-lagi jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh di dalam seductions atau apa ini ya, godaan-godaan yang timbul daripada the other itu tadi gitu. Dan ini yang membuat kehidupan mereka itu akhirnya berada di dalam pergumulan yang gak selesai-selesai di dalam sepanjang kitab Hakim-Hakim. Kalau kita misalnya menerima bagian ini, gini saya, kita kan ada kurang peka di bagian ini ya Pak. Kita waktu baca satu kitab kan pikiran kita mungkin kita membayangkan di dalam kejadian pada waktu itu gitu ya. Itu namanya pembacaan first layer gitu. Tapi sebenarnya ada pembacaan second layer, yaitu apa? Waktu penulis daripada kitab ini, dalam hal ini redaktor yang terakhir ya, itu tulisnya itu kapan gitu dan konteksnya itu apa gitu. Saya ambil contohnya tidak ya. Misalnya Matius ya, Matius kan tulis tentang Yesus ya. Kita bisa membaca cerita tentang Yesus di dalam kejadian di dalam dirinya Yesus pada waktu Yesus hidup gitu ya. Jelaskannya bagian ini ya. Lalu kita juga bisa melihat cerita itu sebagai tulisannya Matius. Matius mau khotbah kepada jemaatnya gitu. Ya. Jadi ini kan sudah second layer ya. Matius tulis semacam surat ya, Injil itu yang ditujukan kepada komunitasnya dia. Nah, dia mau mengajarkan sesuatu. Nah, konteksnya jemaatnya Matius ini kan sudah ada shift ya, ada perbedaan dengan konteks hidupnya Yesus pada saat itu gitu. Nah, sama waktu kita baca tulisan ini ya, kita bisa baca di dalam kejadiannya itu sendiri gitu. Tapi kita juga bisa baca di dalam setting waktu ini selesai ditulis. Kira-kira quite late sih sebetulnya ya. Maksudnya di situ kalau kita menerima hipotesa ini gitu, gambaran ini itu sangat cocok dengan keadaan Israel ya. Israel yang ditempatkan di dalam konteks dia harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain dan bagaimana dia tidak jatuh, maksudnya Israel ya, tidak jatuh ke dalam seduction daripada the other itu tadi gitu, bangsa-bangsa lain yang membawa ideologinya ya. Kalau Israel taat, ya dia akan dipelihara oleh Tuhan. Tapi waktu Israel tidak taat, ya ini in the midst of the other, itu ya akhirnya Israel terbawa gitu. Makanya di dalam konteks daripada hakim-hakim saudara mendapati cerita-cerita seperti itu. Misalnya contoh, saya ambil contoh yang langsung spontan keinget, yaitu Samson gitu misalnya. Ini bukan Israelnya lagi, even hakimnya sendiri gitu. Terbawa kepada ideologi. Maksudnya Delila itu model daripada ideologi yang dia sendiri akhirnya kebawa ke sana dan cocok pakai istilah seduction di sini ya, karena memang betul-betul seduction. Tapi seductionnya itu bukan cuma tanda kutip ya, bukan cuma sekedar urusan seks, bukan gitu. Tapi ini seduction lebih parah, itu urusan dengan ideologi sebetulnya. Urusan dengan iman, urusan dengan kepercayaan ya, urusan dengan penyembahan yang seharusnya itu hanya boleh kepada Tuhan saja, dan seterusnya dan seterusnya. Maka saya ini ada dangers, challenge daripada the other itu ya, seperti sudah baca di dalam pasal-pasal, even pasal permulaan ini sudah menyatakan seperti itu. Dan bagaimana terus kemudian Israel itu menjawab ya. Dan di dalam cerita ini hakim-hakim, akhirnya Israel itu harus somehow menerima kehadiran daripada the other. Kenapa ya? Karena Israel itu nggak menaati Yahweh. Saudara masih bisa ikutin ya gambar ini ya. Jadi ini kan peperangan dengan orang-orang Kanaan kan. Tuhan menjanjikan Kanaan itu kan resting point ya. Tapi mereka sama nggak bisa rest gitu. Tetap harus ada share dengan the other itu. Kenapa? Ya karena Israel nggak taat gitu. Sehingga akhirnya mereka nggak bisa betul-betul menduduki. Karena Israel itu hatinya mendua di dalam hal ini ya. Nggak bisa taat kepada apa yang dia janjikan di dalam ini ya, pertemuan akhir dengan Yosua, atau seperti tertulis di dalam Deuteronomi 5 ayat 7. Sehingga di sini mereka terus kemudian masuk ke dalam endless cycle of disaster. Ya, putaran yang gak selesai-selesai. Karena mereka nggak mau taat kepada Tuhan gitu. Akhirnya disaster terus putar di dalam kehidupan Israel. Seperti kayak bebal gitu ya, seperti kayak nggak bisa dididik oleh Tuhan. Jatuh lagi di dalam kesalahan yang sama, itu lagi dan itu lagi dan itu lagi. Sehingga kita bisa melihat adanya semacam ini, semacam apa ini ya kalau
apa ini para sekolah pakai istilahnya itu ini namanya skema hakim-hakim ya. Skema atau pattern di dalam buku hakim-hakim ya. Secara programatis saudara bisa baca itu di dalam pasal 2 ayat 10 sampai 19 ya. Pasal 2 ayat 10 sampai 19. Itu kan 8 bicara tentang Yosua bin Nun itu mati pada umur 110 tahun. Jadi sudah lihat di sini ada ini ya. Ada apa itu? Ada pengulangan, ada overlap dengan kitab Yosua ya. Terus kemudian ayat 9, ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, dan itu selesai ceritanya. Nah, terus mulai ayat 10 ya. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatannya dilakukannya bagi orang Israel. Jadi ini angkatan yang nggak mengenal Tuhan. Lalu terus kemudian 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Penyelewengan. Terus kemudian 12, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikian mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Ashtoret. Maka bangkitlah murka Tuhan, ya Tuhan murkanya bangkit terhadap orang Israel. Dia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Jadi ini kind of judgment dari Tuhan. 15, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Terus kemudian 16, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. 19, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Jadi saudara lihat ya putarannya di situ ya. Jadi di dalam satu keadaan nggak taat kepada Tuhan, terus kemudian Tuhan itu mendatangkan malapetaka atau penghukuman ya, supaya Israel itu boleh balik kepada Tuhan, supaya Israel itu sadar akan dosa-dosanya. Dan betul, memang mereka sadar gitu ya. Lalu mereka merendahkan diri, mereka berteriak kepada Tuhan, mereka minta belas kasihan Tuhan. Lalu Tuhan hatinya jadi lunak, lalu dia membangkitkan hakim, ya seorang hakim, dan di dalam kepemimpinan hakim, Israel bisa keluar daripada malapetaka itu, mereka mengalami kemenangan. Setelah mereka mengalami kemenangan, di dalam satu zaman yang aman, ya mulai menyeleweng lagi, terus masuk kepada penghukuman Tuhan lagi, muter begitu terus ya. Dan cerita seluruh hakim-hakim ya, itu jadi satu cycle ya kalau sudah melihat di sini. Mungkin satu bagian lagi kalau sudah melihat di situ, misalnya ya, ini saya mengantisipasi sedikit, sebenarnya ini bukan bagian saya. Saya pengen bahas tentang Othniel ntar minggu depan ya. Sedikit aja ya, cuma mau tunjukin formalnya secara lebih jelas gitu. Misalnya di dalam kisah yang Othniel itu, pasal 3 ya. Sudah membaca di dalam ayat 7, Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka, beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Itu formula keberdosaan ya di dalam hal ini ya. Terus kemudian ayat 8, murka Tuhan bangkit. Ya, itu ayat 8. Lalu terus kemudian, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan dan seterusnya dan seterusnya.
Orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan dan seterusnya 8 tahun lamanya ya, 8 tahun. Jadi ada penghukuman, ada durasinya 8 tahun. Lalu ayat 9, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Orang Israel berseru kepada Tuhan. Lalu terus kemudian 9 dan 10a, Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel, yakni Otniel. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya. Itu yang 10b ya. Jadi ini formula apa ya, kemenangan. Maksudnya tangan Tuhan yang kuat itu menyertai. Lalu terus kemudian 11 itu formula ketenangan. Amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. 40 tahun aman. Lalu terus kemudian yang terakhir itu formula kematian daripada hakim 11b. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Lalu terus ulang lagi. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mulai ayat 12 saja. Jadi itu cycle-nya berulang lagi. Jadi gini saya, kalau kita boleh menghayatinya di dalam kehidupan kita, kalau mau pinjam istilah tadi ya, the other tadi itu, seringkali dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maksudnya justru untuk menjaga atau justru untuk menguji, istilah yang lebih tepat mungkin menguji ya, menguji kita apa kita itu betul-betul bisa taat kepada Tuhan atau tidak gitu. Maksudnya kehidupan nggak ada ujian itu justru malah bahaya. Soalnya kalau kita nggak ada ujian, ya ini di dalam satu keadaan yang tenang, terus kemudian akhirnya jatuh lagi kan. Kemudian Israel itu melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan gitu. Tapi dengan adanya the other itu setidaknya ya, itu menjadi kayak semacam juri dalam daging itu atau apa istilahnya ya, yang membawa orang-orang Israel itu untuk bisa tetap sadar bahwa mereka ini sudah jauh daripada Tuhan, dan karena itu mereka mengalami penindasan. Mereka mengalami kesengsaraan, mereka mulai berteriak kepada Tuhan. Mereka mulai memanggil nama Tuhan. Itu bisa memanggil nama Tuhan, ada kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan, ya bahwa kita itu ada di dalam kehidupan yang tertekan dan karena itu kita perlu Tuhan. Itu is a blessing gitu, bisa dalam keadaan seperti itu ya. Lebih merupakan satu keadaan yang diberkati daripada kita semuanya seperti aman terus kita pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan biarkan kita, waktu kita meninggalkan Tuhan, tetap di dalam keadaan aman-aman, ya itu berarti Tuhan sudah melepas kita. Gitu. Sudah nggak ada lagi koreksi gitu berarti. Tapi kalau Tuhan masih memberikan penghukuman, Tuhan masih memberikan apa ini ya Pak, masih bangkit murkanya, itu berarti dia masih mencintai. Gitu. Di dalam Alkitab kan dikatakan ini ya, mereka yang dikasih itu ditegur dan dihajar. Ya, kalau Tuhan itu masih murka, itu berarti dia masih ada relasi gitu. Yang Tuhan nggak mau berelasi lagi ya sudah nggak even murka, nanti aja terakhir langsung gitu ya di neraka di dalam hari penghakiman terakhir akan dimurkai anyway gitu. Tapi murka yang bukan di dalam apa kecemburuan karena Tuhan itu mau menghendaki satu hubungan cinta yang kembali bukan gitu. Tapi memang betul-betul sudah dilepas kali ini ya. Ya sudah bisa membaca apa itu Kitab Hakim di dalam perspektif programatis ini maksudnya ya, the cycle yang terus-menerus berulang. Dan apa yang kita bisa belajar yaitu poin itu bahwa seringkali di dalam kehidupan kita itu waktu kita nggak taat kepada Tuhan ya, Tuhan mengizinkan malapetaka terjadi, kesengsaraan, kesulitan, even penganiayaan, penindasan dan sebagainya. Itu justru untuk membuat kita itu kembali kepada Tuhan. Dan waktu di dalam keadaan aman itu keadaan yang sebetulnya sangat-sangat bahaya gitu. Bagaimana di dalam keadaan seperti itu kita bisa tetap kontak dengan Tuhan ya, kita bisa tetap memelihara relasi dengan Tuhan dan tidak melupakan Dia. Gitu. Orang di dalam keadaan penderitaannya secara manusia mungkin lebih gampang untuk terbuka kepada Tuhan. Gitu. Kalau orang di dalam kehidupan itu lancar, dia itu sebetulnya kalau dia nggak keras atau enggak kritikal terhadap dirinya sendiri, akan sangat sulit untuk percaya kepada Tuhan. Lalu waktu terakhir di dalam kehidupannya, dia baru sadar bahwa Tuhan itu ternyata perlu, mungkin sudah terlambat, gitu. Sudah enggak ada lagi.
Karena kemungkinan untuk bertobat itu ya, bukan di dalam waktunya kita gitu. Itu di dalam waktunya Tuhan. Voltaire itu seumur hidup dia menghina Tuhan. Begitu kurang ajar ya, orang ateis gitu. Sampai terakhir di raja kematian itu dia seperti ketakutan karena mau ketemu Tuhan. Tapi Tuhan sudah nggak ada anugerah lagi untuk Voltaire, nggak ada. Jadi dia teriak-teriak sudah dibiarin sama Tuhan, teriak-teriak ketakutan ya sudah teriak-teriak terus aja sampai mati. Ada orang-orang pikir di dalam kehidupan terakhir ya masih bisa ada kesempatan untuk bertobat. Itu kalau Tuhan masih kasih anugerah. Kalau Tuhan masih kasih anugerah ya bisa. Kita ini ya pernah mendengar cerita apa itu? Mungkin orang tua kita yang keras atau apa gitu, maksud beberapa hari sebelum meninggal akhirnya juga Tuhan berbelas kasihan, kasih kesempatan untuk terima Tuhan. Kita beberapa kali dengar cerita seperti itu kan ya. Itu belas kasihannya Tuhan. Tapi saudara mesti tahu nggak semua orang diberikan kesempatan itu ya. Ada yang sampai mati Tuhan nggak kubis lagi gitu. Sudah nggak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Bagian itu terakhir dalam kehidupan manusia ya. Sudah terlambat itu bagian itu. Tetapi kalau saudara melihat di dalam ini di dalam kitab Hakim-Hakim ya. Saudara melihat di situ juga kesetiaan Tuhan bagaimana dia itu terus mendisiplin Israel ya di dalam hal ini ya. Umat yang dia kasih meskipun bukan tanpa hati yang berat, dengan hati yang berat juga dengan dia membangkitkan hakim-hakim waktu Israel kembali kepada Tuhan. Tuhan itu nggak dendam, Tuhan itu nggak nggak prejudis gitu. Tuhan itu seperti gampang sekali dilunakkan hatinya gitu. Tapi bukan karena itu terus kita jadi gampang mempermainkan dia ya. Nggak seharusnya tanggapan kita kan seperti itu ya. Tapi justru karena Tuhan itu bisa dilunakkan hatinya, maka kita mesti lebih menghargai dia, menghargai kesempatan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi khususnya waktu di dalam saat aman, itu yang paling kritikal. Di dalam saat seperti itu, kalau mengikuti skema daripada hakim-hakim, manusia itu cenderung meninggalkan Tuhan. Manusia cenderung melupakan Tuhan. Manusia cenderung rasa dirinya itu enggak membutuhkan Tuhan. Nah, ini gambarnya sebetulnya bahaya sekali. Mungkin satu poin lagi satu poin yang ini di dalam kaitan dengan ini ya, di dalam kaitan dengan kitab raja-raja. Termasuk ada kaitan yang judulnya kita ya, judul yang saudara baca di dalam brosur itu yaitu ini ya, waktu itu ya di dalam zaman hakim-hakim orang Israel itu melakukan masing-masing sesuai dengan apa yang menurut mereka itu baik. Kalimat itu kalau ditafsir secara keseluruhan, maksudnya bisa digambarkan justru untuk mempersiapkan datangnya ini ya periode kingdom ya yang akan datang. Maksudnya di dalam hal ini hakim-hakim itu dinilai sebagai satu periode yang kurang ideal. Karena yang ideal itu nanti yang ada zamannya itu kerajaan itu. Nah ini pun juga ada tension kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama ya. Jadi satu sisi ada tradisi yang cenderung ini critical towards raja-raja gitu. Jadi kings critical, tapi ada teks-teks di dalam tradisi yang lain itu yang cenderung kings friendly gitu. Nah, ini termasuk di dalam bagian yang kalau sudah baca ya, setiap orang melakukan apa yang menurut mereka mereka anggap baik. Jadi itu termasuk teks yang mendukung ideologi kerajaan gitu berarti. Sudah bisa ngikutin saya nggak ya? Karena zaman hakim-hakim itu berarti dianggap nggak ideal karena nggak ada yang memerintah gitu. Makanya setiap orang itu melakukan sesuai dengan keinginan masing-masing. Sampai suatu saat itu ya akan didatangkan raja. Kita baca teksnya supaya sudah jelas ya. Kita baca misalnya di dalam pasal yang ke-17 ya. Pasal yang ke-17 ayat 6. Ya bagian ini cukup jelas ya. Saya baca ya, 17 ayat 6 hakim-hakim. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini pasal 17 ya. Bukan nggak pernah ada hakim-hakim loh. Maksudnya sudah baca 17 gitu loh.
Ini sudah pernah ada hakim-hakim kan berarti ya. Tapi ini Alkitab tetap mengatakan, maksudnya tradisi ini mengatakan bahwa karena tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi di dalam gambaran teks ini yang tadi saya bilang ya, king friendly gitu, kings friendly. Ini yang nanti mempersiapkan masuk kepada ini periode raja-raja ya. Hakim-hakim ini dianggap sebagai satu periode yang enggak ideal karena Tuhan nanti akan mendatangkan raja gitu. Tapi seperti sudah tahu ya, di dalam Alkitab itu banyak tension seperti ini. Saya pikir kita mesti ngomong bagian ini kan penting ya, karena kalau nggak entar di obok-obok sama orang liberal, saudara nggak bisa jawab. Lo pikir ya di Alkitab kok banyak tensionnya kayak begini ya, satunya bilang A, satunya minus A dan sebagainya. Memang ini di dalam kanonisasi yang terakhir ya, tension ini memang dipertahankan gitu. Seperti selalu ada dua sisi ya. Tadi kita kan bilang misalnya tentang penaklukan daripada Kanaan. Satu sisi easily accomplished by the hand of God karena Tuhan itu powerful ya. Sisi yang lain ya seperti kayak tanda kutip forever delayed ini nggak selesai kayaknya ya. Menjadi satu pergumulan terus menerus yang nggak ada habis-habisnya. Dan dua pasal ini dipertahankan somehow di dalam Alkitab. Sama waktu kita bicara tentang ini ya ideologi kerajaan, sudah dapati di dalam Perjanjian Lama itu ada teks-teks yang lebih mengafirmasi ya pentingnya kerajaan ya baik kehendak Tuhan. Tapi juga ada teks-teks yang lebih cenderung sifatnya itu ini kritikal terhadap ideologi raja. Saya pikir saudara kalau mengerti bagian ini ya, kita bisa ini waktu lihat keadaan demo dan pemerintah saat ini ya, bisa dengan dua pasal kayak gini. Saya pikir balance gitu. Kalau orang cuma pakai satu, yang satu cuma critical tok, yang satu bagaimanapun ini mendukung habis-habisan pemerintah. Saya pikir saudara kayak belum belajar Alkitab ini. Dan saudara lihat polarisasi di medsos kayaknya terjadi seperti itu ya. Itu adalah kekurangan teologi PL sebetulnya. Karena di dalam Alkitab sendiri ya, Tuhan itu lihatnya pakai dua perspektif gitu. Roh Kudus itu lihatnya pakai dua perspektif, bukan overtly critical sampai nggak ada apresiasinya sama sekali, tapi juga bukan semuanya itu apresiatif sampai nggak ada kritisnya sama sekali. Teks-teks yang kritis itu misalnya seperti apa? Teks-teks yang kritis terhadap ideologi raja itu misalnya seperti apa? Tanah ini, misalnya, ada kepikir nggak teks-teks yang kritis terhadap ideologi raja itu misalnya apa? Ya misalnya apa? Yang bunyinya kayak bagaimana? Gimana? Ya betul, itu misalnya, itu bagian daripada yang kritikal terhadap raja. Nah Pak poinnya, kalau ini yang kita baca di Hakim 17 ini kan positif terhadap ideologi raja kan? Karena nggak ada raja, makanya orang Israel berbuat sesuai dengan keinginan sendiri. Karena nggak ada raja sih. Nanti kalau ada raja akan lebih baik gitu. Nah ini kan berarti kings friendly gitu ya. Tapi ada yang kings critical, yaitu misalnya itu waktu minta raja itu. Tuhan bilang kepada Samuel, bukan kamu yang mereka tolak, saya yang mereka tolak. Ini negatif kan berarti kan? Jadi ini ideologinya itu kings critical gitu. Menurut Roh Kudus, dua perspektif ini harus jalan bareng gitu. Gak bisa dipertahankan cuma satu saja, terus satunya dibuang ya, atau yang ini bertakannya itu dibuang, gak bisa gitu. Kita perlu dua perspektif ini. Nah, hopefully waktu sudah baca Alkitab dengan ada dua tension seperti ini, saudara nggak terganggu. Terus ini ya, bilang Alkitab ini mana bisa dibilang firman Tuhan, banyak kontradiksi kayak begini. Seperti kayak bukan datang dari satu penulis. Memang bukan datang dari satu penulis itu betul gitu. Tapi Roh Kudus itu penulis, single penulisnya ya Roh Kudus. Dan di dalam pekerjaan Roh Kudus itu dia memakai pena ini dan pena itu ya, yang seperti kayak kelihatan seolah-olah bertentangan, tapi pada tension itu diperlukan gitu untuk menafsir, untuk mengobservasi, untuk menganalisa dunia ini berdasarkan terang firman Tuhan. Jadi periode ini ya, kalau sudah lihat di dalam kanonisasi ini ya, kanonisasi Alkitab, maksudnya quite agreeable sih bagian ini ya. Itu dari ini ya, dari conquest of the land ini ya, pengambilan conquest penaklukan tanah ya, sampai kepada jadi ini ya negara yang punya raja gitu. Sampai disebut bangsa ya. Sebelumnya kan itu the people of Israel. Tapi terus kemudian ini jadi nation gitu kan. Maksudnya Israel jadi bangsa gitu.
Nah ini periode in between itu, antara penaklukan tanah sampai kepada pembentukan daripada kerajaan, itu adalah di dalam zaman hakim-hakim. Istilah ini ya, bahasa Ibrani Soptim itu mungkin lebih ya, ada yang mengusulkan terjemahannya bisa pakai istilah kepala suku gitu, mungkin lebih cocok ya daripada hakim-hakim, atau penguasa lokal gitu. Maksudnya di dalam hal ini ya berarti belum masuk kepada periode raja gitu ya. Katakan kalau kita aman-aman saja lancar, ini bisa jadi manusia benar-benar Meninggalkan Tuhan ya maksudnya. Tapi kalau orang itu memang tidak percaya Tuhan, terus dia merasa aman, terus dia juga nggak merasa berbuat jahat gitu, ya dia masih percaya nggak berbuat dosa. Iya. Jadi terus maksudnya arah pertanyaannya? Ya, jadi begitu seseorang lancar-lancar itu, juga berbuat dosa. Loh, dia nggak percaya itu sudah dosa dari perspektif kita. Iya, tapi perspektif kita adalah perspektif Alkitab kan? Atau kita hidup di dalam pluralitas perspektif? Kalau misalnya kita di dalam perspektif dia ya iya dia nggak rasa berdosa, tapi kita nggak tertarik perspektifnya dia kan? Karena yang kita percaya itu perspektifnya Alkitab gitu. Dalam makanya saya tanya itu, apakah dalam konteks kita menginjili dia atau bagaimana? Memang nggak gampang sih secara manusia ya, itu nggak gampang. Orang itu kalau Alkitab kan jelas ya bilang ya, berbahagia mereka yang miskin di hadapan Allah atau miskin rohani, mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Mereka yang nggak rasa dirinya miskin, gimana mau ada Yesus dalam kehidupannya? Itu logikanya Alkitab memang. Yesus sendiri bilang saya datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Kalau orang rasa diri benar, ya Yesus memang bukan untuk dia. Itu Yesus sendiri yang bilang. Kenyataannya kan memang dia bukan orang berdosa kan. Dia tetap orang berdosa, tapi dia rasa orang yang lumayan benar lah gitu maksudnya. Jadi gimana? Yesus bilang saya datang untuk orang berdosa. Memang Yesus sendiri bilang gitu. Gimana? Jadi tunggu dia kecelakaan atau apa? Itu kan seperti ini ya. Kok sadis nunggu dia apa sih apa? Tapi kenyataannya memang gitu. Orang di dalam keadaan dia berkelimpahan dan sebagainya, nggak perlu orang lain, dia sulit sekali terima Injil gitu. Itu fakta yang bukan cuma secara empirically benar, tapi Alkitab sendiri ngomong. Cuma kalau kita bisa ketemu di dalam bijaksana Tuhan, menghancurkan temboknya dia, kecongkaannya dan sebagainya, atau kita percaya di dalam kehidupan manusia itu nggak mungkin nggak ada borok kan, nggak mungkin ya. Orang mau selancar apapun, sesukses apapun kan pasti ada certain emptiness di dalam kehidupannya. Objectively ada emptiness. Whether dia ngaku dia empty atau nggak empty itu urusan belakangan gitu. Tapi kan menurut Alkitab yang nggak ada Tuhan, menurut Agustinus yang jiwanya nggak ada Tuhan itu terus menerus restless, nggak ada berhentinya. Itu kalimat pasti betul itu. Cuma dia restless tapi dia rasa full of rest, ya itu masalah gitu. Cuma kita tetap percaya objectively dia restless kok sebetulnya. Cuma saya bisa ketemu bagian itu di mana gitu. Itu pun kalau Tuhan mau membuka bagian itu sehingga dia sadar dan sebagainya. Ada orang sudah ngomong gini jangan dipakai untuk nggak menginjili ya, bukan itu maksudnya. Tapi ada orang memang sudah dilepas oleh Tuhan, ya sudah tunggu dia kecentok aja gitu, tunggu dia kena batu dan kita ngomong lagi. Tapi pengalaman Yesus sendiri waktu dia di dalam dunia ya, itu Injil yang dia beritakan lebih banyak diterima oleh pelacur, pemungut cukai, orang-orang berdosa itu ya, daripada diterima oleh orang-orang Farisi yang self-righteous. Yesus pun, tanda kutip ya, juga nggak berhasil menginjili orang-orang itu. Lalu kita mau berhasil menginjili orang-orang self-righteous, ya mungkin kita yang terlalu sombong kali gitu. Sudah tangkap nggak poinnya? Yesus pun di dalam dunia itu dia itu mental sama orang-orang self-righteous gitu. Lalu kita harap orang-orang self-righteous bisa takluk di depan kita. Ya mungkin kalau kerohanian kita bisa melampaui Yesus ya boleh juga gitu.
Atau kita mesti lebih rendah hati gitu dalam hal ini. Memang susah gitu. Kecuali Tuhan yang membuka dia. Yesus kurang keras apa ngomong sampai itu. Bapamu itu iblis sebetulnya. Itu kalimat mentok paling keras itu. Itu pun tetap nggak bertobat. Tetap nggak bertobat juga. Jadi bagaimana? Ya sudah memang nggak bisa gitu. Tadi ini ya kan share itu apa? Teologia Crucis Paulus di Korintus. Memang Tuhan pakai orang-orang yang biasa gitu. Orang yang biasa itu lebih reseptif, lebih rendah hati untuk terima Injil. Tapi orang yang di atas bukan nggak mungkin sih. Itu susah sekali untuk terima Injil memang. Ayat 25 kan dikatakan in those days Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Berarti kan seperti mereka Israel itu tidak pernah memiliki rasa takut akan Tuhan, cuma takut akan Tuhan. Oh bukan sih, nggak harus ditafsir ke sana. Tapi di dalam pengertian, karena di dalam periode hakim-hakim itu belum ada raja, jadi nggak ada yang rule righteous, nggak ada yang memerintah secara adil gitu loh. Ini ayat itu sebetulnya adalah ayat yang mempersiapkan datangnya kerajaan Israel gitu. Jadi ini dia sebagai periode yang masih belum belum sempurna gitu lah dalam hal ini. Tapi nggak harus ditafsir dalam pengertian mereka. Ya nggak harus ditafsir mereka nggak takut kepada Tuhan kecuali ada raja gitu. Wah Israel nggak takut kepada Tuhan sih ada benar ya. Seperti kita tahu di dalam cerita ini. Memang Israel seringkali nggak takut kepada Tuhan gitu. Cuma mungkin itu nggak harus dikaitkan dengan baru ada raja, baru mereka takut atau enggak gitu. Karena Saul pun juga ternyata nggak takut kepada Tuhan di dalam cerita ini. Di dalam cerita berikutnya. Jadi nggak ada jaminan. Atau di dalam cerita ini, di dalam cerita Goliat, mereka juga nggak takut kepada Tuhan. Ada Saul, mereka juga nggak takut kepada Tuhan. Mereka takutnya kepada Goliat. Jadi juga nggak menolong sebenarnya dalam hal ini dengan adanya raja. Dengan misalnya keadaan sekarang kan kalau masih bisa berbeda itu kan menurut mereka mau melawan mereka. Iya. Jadi kan saat ini juga semua orang mau berkontakt dengan rasa iman dari mereka. Kita inilah makanya kita perlu diferensiasi gitu ya. Kalau kita mau kritikal terhadap pemerintah, DPR atau apa, termasuk presiden gitu ya, di dalam bagian apa secara fair dan sebagainya gitu. Jadi sekali lagi ya, gambarannya itu yang keliru adalah kalau cuma kritikal toh nggak ada ini, nggak ada bagian apresiasinya sama sekali, kan nggak fair ya. Tapi kalau semuanya dukung habis-habisan dan nggak ada aspek kritikal, juga kayaknya nggak komplit gitu. Maksudnya mesti pakai dua perspektif ini. Itu yang bikin kita balance sebetulnya. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Pemerintah kita juga pasti nggak sempurna gitu ya. DPR-nya juga nggak sempurna. Kalau kita kritikal di dalam bagian apa gitu. Maksudnya kita nggak boleh digerakkan oleh hatred gitu ya. Tapi still harusnya tetap driven by love. Maksudnya at least love kepada rakyat banyak gitu ya. Bukan love kepada koruptor of course gitu. Tapi kepada rakyat banyak gitu maksudnya. Tapi kalau sudah digerakkan oleh hatred dan sebagainya itu jadi orang cenderung jadi one sided gitu ini gerakannya. Ya mesti banyak baca lah, mesti banyak banyak doing analisa gitu di tengah berita kan gak karu-karuan ya dengan berbagai macam tafsiran gitu. Kita nggak bisa dalam 1 jam tuh sambil keputusan sebetulnya apa gitu. Mesti ngikutin terus ini sebetulnya apa gitu. Di dalam kanonisasinya ya, kalau di dalam kanonisasinya kan ini kitab hakim-hakim itu kan memang habis itu kan memang mau bicara tentang ini kan, tentang apa itu raja gitu setelah itu gitu. Maksudnya therefore dikaitkan dengan sebentar ya, saya cari apa itu. Kanonisasi seperti saudara tahu kan urutannya lain-lain ya, antara Vulgata, antara Hebrew Bible, terus habis itu ini kita punya Bible dan sebagainya, Septuaginta dan sebagainya. Jadi kalau menurut ini ya gini lah, Hebrew Bible sama Septuaginta itu kan setelah Yosua terus kemudian hakim-hakim ya. Setelah hakim-hakim itu Hebrew Bible masuknya ke 1-2 Samuel.
Bab 1, 2 raja-raja. Kalau di dalam Septuaginta itu setelah hakim-hakim itu terus kemudian Rut. Setelah itu masuk 1 dan 2 raja-raja. Ya ada sedikit perbedaan penekanan lah ya. Kalau di ini Alkitabnya kita itu kan ngikutin Septuaginta, bener nggak? Saudara punya setelah itu Rut kan, bener kan? Nah, let's say kita ngikutin versi Septuaginta ya dalam hal ini. Kalau kita ngikutin versi Septuaginta, itu berarti setelah hakim-hakim terus kemudian itu Rut kan. Rut itu kepentingan apa di dalam hal ini gitu. Kalau saudara baca di dalam ceritanya itu kan settingnya memang di zaman hakim-hakim kan ya. Waktu dalam zaman hakim-hakim mestinya orang Israel dalam kelaparan itu kan hakim-hakim berarti kan. Tapi mereka melarikan diri ke tempat yang lain gitu. Instead of bergumul bersama dengan Israel. Jadi mereka melarikan diri daripada disiplin Tuhan gitu kan. Jadi itu konteksnya hakim-hakim. Tapi sekaligus belakangnya juga ini jadi di dalam bagian depan itu nyambung sama hakim-hakim. Di bagian belakang itu nyambung dengan ini raja-raja gitu. Karena itu kan nenek moyangnya Raja Daud gitu. Maksudnya Rut itu kan nenek moyang Raja Daud. Dan dari kalau kita ngikutin misalnya versi ini ya, kanonisasi yang LXX which is Alkitab kita gitu. Berarti gitu. Jadi posisinya kitab hakim-hakim itu sambung Yosua terus kemudian Rut ya dan kemudian terus masuk kepada cerita kerajaan yang didirikan oleh Tuhan yaitu kerajaan Daud gitu. Saul itu ya itu dikehendaki rakyat gitu. Daud sebetulnya yang mau didirikan oleh Tuhan itu kan David the Kingdom sampai kepada janji Mesias dan sebagainya. Jadi dalam perspektif ini kita bilang hakim-hakim kaitannya memang raja gitu. Memang nggak ngomong imam. Imam kan sudah lewat. Imam kan di dalam Levitikus gitu ya. Itu tentang ya, Exodus juga maksudnya ini ya. Ada Harun dan sebagainya. Cerita itu kan sudah di belakang gitu. Tapi cerita yang di depan ini adalah mau bicara tentang ini, tentang tentang raja sebetulnya. Even Samuel pun juga Samuel itu di dalam pelayanan kan mempersiapkan raja ini sebetulnya. Ya ada banyak hubungannya dengan Saul dan Daud. Kalau jawab ini ya pertanyaan tentang ini kristologis mungkin indirect kali ya, indirect itu karena kalau mau dilihat secara nggak langsung ya kita bisa lihat di dalam skema daripada hakim-hakimnya. Atau ntar Pak Heru mungkin ada tambahan yang lain gitu. Tapi dalam skema hakim-hakimnya itu ini ya, maksudnya menyatakan kehidupan manusia itu memang yang ya memang bebal gitu. Itu doktrin total depravity. Kecuali manusia itu kalau kita tafsir rajanya itu Kristus. Ya. Kecuali manusia itu akan diperintah oleh sang raja itu yang memerintah dengan adil, bukan Daud ya, tapi Kristus sebetulnya ya. Itu nggak mungkin manusia itu bisa ada ketaatan yang benar gitu. Di dalam hal ini ya manusia akan putar-putar seperti itu terus gitu, memikirkan apa yang dianggap baik menurut pikirannya sendiri gitu. Jadi setiap orang berpikir yang menurut dia baik itu apa gitu. Kecuali Kristus datang ya, terus kemudian dia menjadi raja, dia memerintah kita, baru kita ada standar yang benar. Kalau mau kaitin secara kristologis ya, but perhaps indirect kali gitu. Kalau di dalam Old Testament scholarship sih orang agak hati-hati gitu, langsung jam ke ini ke kristologi gitu. Despite ada ayat yang bilang memang betul seluruh kitab itu berbicara tentang aku gitu kan. Maksudnya Yesus bilang itu. Seluruh kitab bicara tentang Kristus itu maksudnya secara keseluruhan ya, secara bukan berarti setiap ayat gitu ya, setiap ayat itu setiap kalimat itu mesti ada Kristus, bukan ke sana ya maksudnya gitu. Karena kalau enggak ntar kita bisa ini loh, reduksi teologi perjanjian lama gitu semuanya jadi kristologi. Di hakim-hakim juga seperti itu semua orang bukan akan benar. Iya. Tadi dikaitkan dengan soal pidananya raja. Iya. Iya. Apakah maksudnya ada kaitannya nggak soal dengan pemberalaan? Jadi pemberalaan di orang mereka melihat apa yang mereka kejadian. Coba jelasin lagi pertanyaan. Di dalam hal apa ada kaitan dengan pemberalaan maksudnya? Kalau kejadian semua yang baik didefinisikan oleh Allah. Dan di situ Allah melihat apa yang baik menurut dia gitu. Whether ada motif connection sampai ke sana saya nggak yakin gitu. Tapi gini,
the fact bahwa ada raja nggak membereskan berhala ya. Saul kan pernah mempersembahkan sembarangan itu, maksudnya itu dia raja loh gitu. Maksudnya nggak ada garansi dengan ada raja terus kemudian membereskan berhala gitu. Tapi gini, kalau saya jawab dari sisi teologi yang ini ya, kings friendly gitu ya, kings friendly. Yahweh itu sendiri kan raja. Yahweh sendiri raja dan dia di dunia ya dia ada wakilnya gitu sebagai raja. Dalam hal ini Daud ya maksudnya. Saul itu actually ini loh, kenapa Saul terpilih? Yaitu tadi karena ada tradisi yang kritikal terhadap raja, which is diselesaikan sama cerita Saul. Itu kan berarti kegagalan manusia minta raja dari dirinya sendiri gitu. Tapi sebenarnya mau di-setup Tuhan itu Daud gitu. Nah di dalam hal ini Daud itu menggambarkan ya ini kan types of Messiah Kristus dan sebagainya. Kristus sebagai raja gitu. Kalau dibaca dari perspektif itu, kamu tadi pertanyaannya dikaitkan dengan berhala ya. Pemberhalaan diri. Bukan pemberhalaan diri sih ya, nggak sampai ke pemberhalaan diri, tapi benar-benar berhala yang real yang mereka submit dan tunduk dan menyembah. Maksudnya kalau di sini pakai Baal, Ashtoreth dan sebagainya gitu ya. Itu diberesin sama Elia gitu. Maksudnya quite late ya sebenarnya. Elia itu kan di dalam zamannya ini Ahab gitu. Terus Elia, Elisha dan sebagainya. Maksudnya kalau kita di dalam periode raja-raja itu orang Israel juga masih bergumul sama ini, sama apa? Iya, sama pemberhalaan gitu. Maksudnya itu nggak membereskan di dalam hal ini ya. Tapi bahwa dengan datangnya kerajaan itu adalah kehendak Tuhan. Maksudnya Davidic Kingdom, ya itu dianggap sebagai sesuatu yang positif, yang kalau dibandingkan dengan periode hakim-hakim, nggak ada raja di Israel, jadi chaos gitu. Nggak ada yang memerintah gitu. Setiap orang berbuat yang menurut pandangannya sendiri, karena nggak ada satu yang memerintah gitu. Dan Tuhan pun juga kayaknya nggak disegani oleh mereka gitu kan ya. Jadi hakim-hakim di sini dilihat seperti kayak mengantisipasi datangnya raja. Makanya waktu hakim-hakim itu memerintah, ada certain peace gitu kan ya. Berarti ini mengantisipasi adanya raja yang akan datang memerintah terus ada peace gitu. Yang even di dalam kehidupan Daud juga nggak sempurna kan ya. Maksudnya ini sebetulnya mau menunjuk kepada Kristus gitu. Jadi gini ya, hakim-hakim itu mengantisipasi raja. Raja yang dimaksud itu Daud sebetulnya. Saul itu cuma lewat aja gitu. Tapi Daud sendiri juga sempurna. Sebetulnya yang dinanti itu adalah Kristus gitu. Nah ini jawab lagi pertanyaan itu ya, kristologis gitu jadi jawabannya. Oke, coba bacain. Berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Deuteronomi ya, very convincing. Berapa? Deuteronomi berapa? 12 ayat 8. Ini kita ngomongin tentang batu bara. Sebelumnya sih kalau di awal ini 1/4. You shall not do according to all every do whatever is right in its own eyes. Ya bahwa hakim-hakim kait sama pemberhalaan itu pasti. Cuma pertanyaannya, kamu tadi kan apakah itu beres waktu di dalam raja-raja, kira-kira gitu kan ya? Kondisi yang mati yang berantakan lagi. Iya. Kalau tadi kan kaitannya karena tidak ada raja memerintah, makanya. Ya menurut ayat itu. Ya. Nah, tadi yang saya tanyakan, apakah kadang mereka juga secara tidak langsung karena mereka menyembah berhala makanya naik turun. Loh, menyembah berhala itu sudah pasti. Kan tadi kita baca dari kitab Yosua ada persoalan itu kan, terus ada Baal, Ashtoreth, macam-macam lah gitu. Penyembah berhala itu memang persoalan di dalam kitab hakim-hakim kan. Cuma apakah itu akan beres setelah ada raja itu kan? Maksudnya Saul pun juga jatuh gitu. Terus ya. Berhala itu beres di dalam zamannya Elia gitu. Itu kan orang Israel kan di situ kan menginjak dua kaki kan. Yang beresin tuh Elia. Elia itu kan itu kan God is Yahweh. Maksudnya Yahweh is God gitu. Itu callingnya dia gitu. Sebelum itu nggak pernah beres gitu. Iya. Ada tambahan lagi?
Tapi ini menarik ya, maksudnya sudah diantisipasi oleh Deuteronomi gitu. Ini apa? Ayat ini. Kalau dari historical criticism mereka bisa mundur, lihat. Ini adalah ayat yang dari hakim-hakim ke belakang. Oke, dari secara kanonisasi keseluruhan sih ini apa very ini apa connected sih motifnya bagian ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa menghendaki pertobatan kami, dan Allah yang mengampuni, Engkau yang adilnya bisa dilunakkan. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus menolong kami untuk mencari Engkau, baik di dalam saat kesengsaraan maupun ketika kami berada di dalam kemujuran, di dalam saat yang lancar. Kami tidak menjadi orang-orang yang meninggalkan Engkau dan berpura-pura tidak membutuhkan Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan yang terus menguduskan kami, jadikan kami sebagai pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan, yang senantiasa memelihara covenant kehidupan yang berelasi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami dan menjadikan kami umat pilihan-Mu. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.